Tema hari ini adalah perintah terakhir Kristus sebelum ia naik ke surga. Saudara-saudara, nanti tanggal 9 orang Kristen di seluruh dunia akan memperingati ya hari sudah ganti sekarang kenaikan Yesus Kristus. Dulu di kalender kan kenaikan Isa Al-Masih, karena kata Isa nggak ada di dalam Alkitabnya. Jadi ganti ya bagus, nggak apa-apa. Kita senang bahwa adalah hari kenaikan Yesus Kristus. Mari kita baca satu ayat firman Tuhan, ya, saudara. Mari kita lihat di dalam satu atau Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ya, Kisah Rasul pertama, ayat yang pertama. Ayat yang kedua saja kita baca, mengatakan demikian. Pada hari ia terangkat, ya, atau sebelum itu, ia memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ya, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, ada yang kalimat yang di sini mengatakan di ayat kedua, sebelum itu ia telah memberi perintahnya ya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Maka itu saya mengambil teks ini menjadi topik pembicaraan kita, perintah terakhir Kristus sebelum naik ke surga. Saudara-saudara, banyak orang bertanya, semenjak Yesus bangkit dari mati selama 40 hari, Yesus berada di mana? Dia menampakkan diri beberapa kali, kemudian dia hilang lagi. Lalu Yesus yang punya tubuh yang mulia itu, Yesus tinggal di mana? Dengan kata bahasa sehari-hari, nginap di rumah siapa? Tinggal di mana? Mungkin ada yang menjawab, oh ya, kalau di sekolah minggu, mungkin, nah kata mungkin dia tinggal di bait suci. Bait suci belum dihancurkan ya, karena selalu mengatakan rumah Tuhan itu bait suci, di mana Allah hadir bersama, tinggal di situ, ya, hadir di bait suci itu menunjukkan kehadirannya bersama dengan umatnya. Ada yang berpikir, wah, kalau gitu di Gunung Tuhan itu di mana? Di Gunung Sinai. Karena Paulus pernah pergi di Gunung Sinai ya, mendapat wahyu dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, Alkitab tidak menulis dan memberikan pernyataan di mana Yesus tinggal selama 40 hari. Tidak ada yang tahu. Tapi dia menampakkan diri kepada murid-muridnya beberapa kali dan memberikan perintah kepada mereka. Nah, saudara-saudara, kita lihat bahwa kematian, penderitaan Kristus, dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah pusat berita Injil. The central berita tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Maka itu Paulus mengatakan itu yang sangat penting telah kuberitakan di 1 Korintus pasal 15. Kenapa saudara yang penting itu? Ya, ini adalah hubungannya dengan keselamatan jiwa manusia. Karena Kristus datang, ia mati menebus. Kata menebus itu istilahnya to ransom, to redeem, membayar. Olah saudara dan saya sedang ditahan, dikinep oleh si setan itu, si dosa itu. Dan Yesus harus membayar dengan dirinya, darahnya. Makanya dia menebus.
Nah, setelah itu dia mati, dia bangkit. Oh, itu bangkit penting ya. Tanpa kebangkitan Yesus, maka sia-sia iman kita. Nah, saudara, bahwa pada waktu Yesus mati, itu murid-murid kan sangat sedih ya. Mereka seolah-olah telah bubar gitu kan. Nah, setelah yang ada mendengar berita kebangkitan Yesus, mereka baru kaget. Benarkah omongan si perempuan-perempuan itu? Kenapa? Karena mereka belum memahami, mengerti isi Alkitab, isi Perjanjian Lama itu mengenai tentang Yesus Kristus yang akan mati dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Saudara-saudara, jika Yesus tidak bangkit, maka kita percuma percaya Yesus yang mati konyol. Karena dia sendiri tidak bisa menyelamatkan diri dan dia tidak hidup kembali. Jika kita percaya Yesus yang tidak bangkit, ya maka sia-sia kita menjadi orang Kristen, nggak ada arti. Percaya Yesus yang mati, dia tidak bisa menyelamatkan diri. Kan bagaimanakah dia bisa menyelamatkan kita? Tapi puji Tuhan, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita percaya Yesus manusia itu yang telah mati dan dia bangkit dan hidup lagi. Sehingga kita memiliki pengharapan di mana kita satu hari akan hidup selamanya bersama dengan Yesus Kristus yang mati dan hidup kembali. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, sebelum Yesus kembali ke surga, dia ada di dunia 40 hari. Banyak kita bertanya-tanya, kenapa Yesus waktu bangkit dia tidak pergi ke rumahnya, mau jumpa dengan ibundanya, Bunda Maria, kan begitu ya? Kan dia harus kasih tahu, Bunda Maria, Bunda, lihat saya sekarang hidup. Tapi tidak ya, saudara ya. Nah, ada seorang perempuan yang sangat beruntung, yang sangat berbahagia di antara perempuan yang ada, di mana dia pernah menumpahkan minyak wangi yang mahal dan menyucikan kaki Yesus. Dengan rambutnya gitu ya, tumpahin dia. Nah, Yesus mengatakan, di mana Injil akan diberitakan, namamu ini akan disebut. Perempuan. Maria juga sebenarnya perempuan yang sangat berbahagia karena Allah memperkenankan atau dia memperkenankan Allah sehingga Allah memakai Maria menjadi ibu yang mengandung dan melahirkan Yesus Kristus. Makanya di Roman Katolik selalu ya mengagungkan Maria, selalu panggil Bunda Maria atau Bunda Tuhan gitu ya. Nah, sebenarnya Bunda itu sudah selesai, mereka tidak mengerti ayat itu di mana waktu Yesus disalibkan dia berkata kepada Maria, ibu, dia bukan panggil mother, dia panggil woman. Lihatlah itu Yohanes itu ya. Anakmu. Nah, di Yohanes 19 itu. Kemudian Yohanes berkatakan, Yohanes, lihatlah itu ibumu. Dia menjarahkan ibundanya itu kepada Yohanes supaya dia pelihara. Dan Yesus pernah terakhir mengatakan satu kalimat, ada kalimat yang di atas kayu salib mengatakan, it is finished. Sudah selesai. Nah, apa yang selesai? Bunda Maria selesai menjadi Bunda Allah. Kenapa? Karena Yesus yang tergantung di kayu salib itu adalah juru selamatnya Maria. Kan begitu. Juru selamatnya Yusuf. Juru selamat manusia. Makanya itu Yesus tidak memanggil lagi mama, mother. Gitu ya. Sudah selesai. Ya, kehendak Bapa yang tercatat di Alkitab yang diberikan kepada Yesus telah diselesaikan oleh Yesus. Hukum Taurat yang mencatat tentang Yesus telah digenapi oleh Tuhan Yesus. It is finished. Sudah selesai. Nah, kita kembali lihat wanita yang kedua yang berbahagia.
adalah Magdalena, dicatat di dalam Alkitab. Di mana dialah yang pertama wanita yang berjumpa dengan Yesus setelah Yesus mati, Yesus bangkit dari mati. Wah, saudara-saudara, maka itu saya mengatakan, kenapa Yesus tidak langsung pergi ke rumahnya? Mama, panggil mama, dia aku sudah hidup. You harus kasih tahu sama dunia ya, dia aku anakmu, dia anakmu, ya aku anakmu, sudah hidup. Oh, nah. Ya, kasih dia memperlihatkan kepada Maria Magdalena dan juga perempuan-perempuan lain. Kalau saudara baca, perhatikan di situ di ayat uh, di pasal Matius 28 itu. Dan juga ada perempuan yang lain. Bisa jadi di antara perempuan-perempuan yang lain ada Maria juga. Saudara-saudara. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Maka itu Yesus pernah berkata kepada mereka, jangan pegang aku. You kasih tahu kepada muridku. Ketemu di Galilea. Nah, Yesus ingin bertemu dengan mereka di Galilea. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita lihat bahwa sebelum Yesus naik ke surga, ya kan? Dia memberikan beberapa perintah, commandment kepada murid-muridnya. Biasanya, saudara-saudaraku, orang yang kita tuakan, orang yang kita idolakan, ya kita anggap orang yang hero gitu ya. Kalau dia mau ngomong kata-kata terakhir sebelum dia pergi mati gitu kan, oh kita paling mengingatkannya dan kita mau mentaati apa yang dipesannya. Nah, apalagi orang tua kita kan sebelum mati, oh dia akan pesan anak begini 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 ya. Anaknya itu, oh, kamu harus begini begini. Kalau kamu tidak mau melakukannya, itu urusanmu. Kan nggak berani nggak mentaati kan perintah dari orang tua kalau sudah mau mati kan kepada anaknya kan. Wah, takutnya nanti celaka, dikutuk kalau kita tidak menuruti keinginan daripada orang tua kita, orang yang kita anggap tua gitu. Nah, jadi kita lihat ada beberapa perintah yang penting ya bagi kita pelajari ya. Ya, ada perintah yang Yesus sampaikan sebelum dia naik ke surga. Saudara, kita lihat yang pertama, ya, ada perintah khususnya kepada Simon Petrus. Nah, ini Simon Petrus ini. Nah, setelah Yesus bangkit, dia menampakkan diri beberapa kali kepada murid-muridnya. Nah, ini dia menampakkan diri yang ketiga kali di pantai Danau Tiberias atau Galilea, di mana murid-murid sedang mencari ikan dan tidak mendapat apa-apa. Kata Yesus, tebarkan jalamu di sebelah kanan dan kamu akan dapat. Gue dapat banyak. Murid-murid mendapat banyak itu. Nah, setelah Yohanes bilang, itu Tuhan. Itu Yohanes ngomong dulu, itu Tuhan. Oh, Petrus cepat-cepat ambil pakaiannya, langsung dia cebur kain. Dia pergi ke pantai, dia mau ketemu sama yang disebut itu Tuhan. Nah, saudara, di situ mereka makan bersama. Sarapan pagi. Yesus sarapan pagi di pantai Galilea bersama dengan murid-muridnya. Wah, enak ya. Saudara, kalau kita pergi jalan-jalan, pergi ke pantai, biasanya kan kita bawa bekal ya. Menikmati pantai, menikmati sinar matahari, sambil nyantap. Happy nggak? Oh, happy juga. Oh, ini murid-murid sarapan pagi bersama dengan Yesus di pantai Tiberias. Ya, makanya banyak orang juga senang dengan namanya Galilea dan pantai Tiberias. Ada namanya gereja Tiberias kan. Nah, nama gereja kita kan saya kasih nama sengaja kasih Galilea. Kenapa? Ini Galilea unik. Uniknya apa? Danaunya yang terima air dari Hebron. Itu ada es sananya terus melihat itu masuk ke Galilea. Nah, Galilea itu sumber air bagi negara Israel. Air tawar yang bagus, saudara. Dan Danau Galilea bukan hanya terima, tapi dia mengalirkan airnya ke Sungai Yordan sampai jauh ke selatan ke danau, bukan danau, ke Laut Mati.
Di Danau Mati nggak ada ikan, nggak ada hidup. Tapi di Danau Galilea ada juga. Nah, itu sebagai ilustrasinya. Kayak gereja kita menjadi Danau Galilea yang bukan terima berkat, tapi memberikan berkat atau memberitakan berkat rohani itu Injil Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, waktu mereka makan, Yesus bertanya kepada Simon Petrus. Simon Petrus, anak Yunus. Ya lengkap semua tuh namanya. Bukan sembarang Simon, bukan sembarang Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Petrus kaget. Dijawab, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Oke, berilah makan anak-anak domba. Bahasa Inggrisnya, feed my lambs. Lambs banyak. Feed my lamb. Itu perintah. Feed my lamb. Kasih makan. Atau beri makan anak-anak dombaku. Kedua kali lagi. Kau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Feed my sheep. Kasih makan domba-domba. Domba-dombaku. Sampai ke yang ketiga kali. You mengasihi aku? Sampai Petrus enggak enak juga. Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Oke. Kasih makan domba-dombaku. Itu perintah. Saudara, kenapa sampai 3 kali ya? Karena Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Kenapa Yesus bertanya 3 kali? Nah, Yesus mau supaya Petrus harus membuat komitmen. Kamu telah dipanggil. Kamu dari seorang nelayan kembali menjadi nelayan sekarang. Engkau tahu, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Bukan penjala ikan. Penjala manusia. Apa arti penjala manusia? Kan menangkap manusia kan? Memberitakan perintah Tuhan Yesus. Saudara-saudara, feed my lambs. Feed my sheep. Oh, ini bahasa ini bagus. Itu perintah, saudara. Apa arti makna ini, saudara-saudara? Nah, di sini ditujukan khusus kepada Petrus saja kan? Yang lain dengar. Apakah ini juga tidak diberikan kepada yang lain? Yes. Tapi Petrus ini adalah, kita mengatakan dia adalah leaders, pemimpin para rasul. Dia yang selalu menonjol, dia selalu yang utama. Dan komitmen, engkau sudah kupanggil, kujadikan penjala manusia. Komitmen, panggilan. Saudara-saudara, ini diberikan kepada setiap pelayan Tuhan. Dulu saya menyerahkan diri sekolah, hampir mau lepas diri dari menjadi hamba Tuhan. Kok susah belajar susah. Pikir-pikir, nggak mau lagi. Ada satu pendeta bilang, udahlah, kamu belajar 1 semester lagi. Kalau kamu sudah nggak kuat, ya pulang aja katanya. Oh iya saya bilang. Akhirnya saya terus belajar. Itu nasihat seorang pendeta yang senior. Bagus, dia nggak bilang, kenapa kamu mau gini-gini? Nggak bilang, kamu belajar lagi 1 semester. Kalau sudah nggak kuat, nggak betah, udah pulang aja. Tapi saya terus belajar. Puji Tuhan. Ya, dalam pelayanan selalu ada tantangan, rintangan ya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sebagai orang Kristen juga begitu. Harus ada komitmen. Ikut Tuhan, percaya Tuhan. Ya, itu komitmen kita. Percaya Yesus. Ya, kan terus, kan sejak kita percaya, kan kita terus ikut Tuhan. Masa kita pertama percaya, lalu nggak percaya. Udah mau undur nggak percaya lagi ya. Dalam kehidupan bisa terjadi ya. Tapi waktu kita percaya Yesus, kita terima dia, ya kita tahu kita selamat. Kan percaya Yesus, kan kita diselamatkan. Ya, dalam perjalanan kan kadang-kadang kan ada turun naik hidup kita ya. Nah, Yesus mau kepada Petrus, you harus buat komitmen hidupmu, gitu loh. Nah,
dan harus menjadi contoh bagi yang lain. Gitu. Contoh bagi yang lain ya. Yo Petrus, komit, yes, harus komit. Saudara yang sekali dalam. Dan you harus feed my lamb, anak-anak domba, dan yang domba-domba yang besar. Ya kan? Kan di gereja kan ada tingkatannya. Kalau Paulus itu bilang baby. Ada orang Kristen yang masih kecil, yang belum matang. Ada yang sudah mulai menjak dewasa. Kan begitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini bagus ini cerita apa namanya perintah ini ya. Feed my lamb. Ini bisa diartikan kepada kita, hamba Tuhan, gereja harus feed, kasih makan jemaatnya. Nah, kalau saya aplikasikan melalui apa? Mimbar. Mimbar, saudara, betapa pentingnya mimbar dalam satu gereja lokal. Mimbar ya, kita punya mimbar, oke. Mimbar ini harus dipakai untuk apa? Nah, ada satu pendeta, dia mengatakan demikian. Ini saya lihat, saya tertarik juga ya. Mimbar is not TED. TED itu teknologi entertainment design. Tidak talking about. Nah, gitu loh. Teknologi. Oh, kita harus bagaimana? Oh no, bukan itu mimbar. Mimbar harus untuk memberitakan apa? Tentu ada memberitakan Injil, kan firman kebenarannya. Dan dia mengatakan mimbar bukan untuk melatih menemukan hidup sukses. Bukan. Mimbar bukan. Mimbar bukan music entertainment. Mimbar bukan. Bukan musik hiburan. Mimbar bukan untuk acara komedi, lucu-lucuan. No. It's not comedy routines. Bukan, saudara-saudara. Dan mimbar bukan panggung politik. It's not political speech. Mimbar gereja, bukan. Tapi apa yang sedang terjadi saat sekarang? Gereja, mimbar dipakai apa? Panggung dipakai apa? Saudara tahu. No, kita ingat. Ini pesan Tuhan Yesus kepada Petrus. Petrus menjadi teladan bagi para gembala-gembala. Ya, bagi kita gembala-gembala yang melayani jemaat, mimbar harus preach the truth, preach the word of God. Oh, itu penting. Penting, oh ya. Itu yang harus dilakukan oleh jemaat lokal, gereja. Mimbar itu harus dipergunakan. Preach the word. Maka itu Paulus mengatakan di 2 Timotius pasal 4. Preach the word. Apakah itu tidak baik waktunya dan baik waktunya? Preach the word. Harus ada koreksi katanya. Harus ada apa nama itu? Coba kita lihat di 2 Timotius supaya saudara lebih mengerti apa yang dimaksudkan oleh Paulus ya. Mari kita lihat di 2 Timotius pasal 4 dia mengatakan demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah. Ya, mimbar untuk apa? Oh, lucu-lucu ya supaya menarik orang. Ada apa-apa. Harus bisa maju, bisa sukses. Oh ya, kalau kita bersandar kepada Tuhan betul, nggak salah ya, saudara. Nah, ada di sini juga kata menyatakan apa yang salah. Kemudian tegur, tegur nggak? Iya, dan nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ini adalah namanya ajaran sehat, sound doctrine. Ajaran yang sehat itu ajaran Alkitab. Dia yang diajarkan oleh para rasul, bukan oleh para pendeta yang sono, yang banyak ngomong itu, ya kan, pendapatnya dan sebagainya. Bukan, saudara ya. Nah, ini harus jelas. Katanya apa? Ya, mereka tidak akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru. Nah, guru-guru itu termasuk pembicara lah, preacher lah, ya, pengkhotbah lah, menurut kehendaknya. Untuk apa? Memuaskan keinginan telinganya. Wah, komedi. Wah, bagus pendeta ini luar biasa. Saya dapat berkat komedinya. Ada lucu-lucu. Dan dongeng-dongeng dan cerita-cerita. Tidak, saudaraku, yang saya kasih dalam Tuhan. Maka itu
Yesus memberikan perintah kepada Petrus, feed my lamb, feed my sheep. Nah, kemudian saudara, yang kedua ada perintah lagi kepada juga murid-murid yang hadir di Bukit Galilea bersama Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 16 dan 20. Nah, ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus di bukit, tidak ditulis bukit apa itu ada di Galilea. Mereka menyembah dia. Dan ada beberapa yang ragu-ragu. Wow, ini apa yang terjadi dengan murid-murid ini? Ya, ada yang menyembah. Menyembah itu artinya ya berlutut, kneel down, sembah loh, gitu loh. Dan ada yang ragu-ragu. Kata Yesus kepada mereka, kepadaku telah diberikan semua kuasa di surga dan di bumi. Nah, di surga dan di bumi. Bayangkan, Yesus itu Tuhan yang berdaulat sekarang. Bukan berdaulat, ya sekarang punya kuasa yang diberikan Bapa kepada dia. Kuasa, dia Tuhan, yes. Karena itu, pergilah. Nah, ini kan perintah. Seorang yang berdaulat, punya kuasa, bisa memerintahkan anak buahnya pergi. Kenapa? Karena Yesus Tuhan. Yes, saudara, kita lihat. Kalau saudara membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 36, nah, ini Petrus yang ngomong, kan? Yesus yang kamu salib itu, Allah telah menjadikan dia Tuhan dan Kristus. Lord and Christ. Wah, ini ayat benar. Oh yes, Yesus Tuhan. Oh ya. Kalau kita lihat lagi satu ayat di Filipi pasal 2 ayat 11. Yesus itu adalah Tuhan. Ya, semua lidah akan mengaku dia adalah Tuhan, dan yang punya lutut akan berlutut mengaku Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudara. Oh, yes, ya. Karena itu perintah mengatakan you goi. Apa goi? Goi itu artinya kamu sekalian pergi. Tuhan mau pergi kemana? Nah, kan ada kalau benar. Oh ya, you pergi ke sana. Dan kan akan diperintahkan kalau ada bos memerintahkan anak buahnya kan. Nah, sekarang itu Yesus Tuhan. Pergi. Pergi apa, saudara? Coba kita lihat di Matius pasal yang ke-28, saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ini ya. Ini semua murid ini bukan personal ya, saudara. Oke, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-18 ya. Oke. Kita baca 18. Padaku telah diberikan segala kuasa di surga di bumi. Karena itu pergilah. Goi kalau King James Version ya, goi ya. Nah, kalau yang King James mengatakan kalau King James, saudara bisa agak beda sedikit ya dengan yang terjemahan yang Indonesia ya. Coba kita lihat yang kalau yang King James mengatakan di ayat yang ke-9, pergi kamu dan ajarlah semua bangsa. Semua bangsa ajarlah mereka. Kemudian lagi ada kata baptislah mereka di dalam nama dari Bapa dan dari Anak dan dari Roh Kudus. Kemudian 20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan demikianlah aku menyertai kamu senantiasa bahkan sampai kepada akhir dari dunia ini. Amin. This the great commandment. Kalau kita menyimpulkan, hampir semua gereja mengatakan betul, ini adalah amanat agung Kristus Yesus kepada murid-muridnya supaya mereka pergi. Pergi kemana ya? Oh, pergi di mana Roh Kudus untuk mereka untuk memberitakan Injil dan mengajar semua bangsa supaya mereka percaya. Kalau di Indonesia itu menjadikan apa nama itu make disciple kata istilah ya, ada bahasa lain ya, jadikan semua bangsa muridku, tapi teach them supaya mereka menjadi pengikut Yesus, orang percaya kan.
Nah, supaya mereka juga harus taat kepada apa yang telah diajarkan Yesus kepada muridnya, supaya mereka mentaati perintah Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ya. Nah, ini bagian ayat ini kan adalah perintah. Ini juga adalah perintahnya kepada kita, ya, kepada gereja lokal kita. Di mana kita menjadi orang percaya, pergi kemana? Kita memberitakan Injil, ya, ke tempat yang lingkungan kita dulu kan, kita dan kepada orang yang lain. Pergi untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan janji Tuhan kepada rasul-rasul, kepada murid-muridnya, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tapi sampai akhir zaman, sekarang belum akhir zaman. Murid-murid sudah pergi. Betul nggak? Sudah meninggal katanya. Ayat ini menunjukkan kita menyertai setiap orang percaya yang pergi memberitakan ini. Setiap kita, Tuhan menyertai kita dimanapun sudah berada. Dia menyertai kita selalu. Ya, ini satu apa? Ya, satu jaminan janji kepada kita orang-orang percaya. Kalau begitu Pak, kenapa Tuhan tidak menyertai itu David Livingstone sampai dia mati? Kan begitu. Oh yes, David Livingstone ini satu misioner besar yang menemukan danau Victoria, yang melihat binatang-binatang yang tidak pernah dilihat oleh orang Eropa di Afrika Tengah. Nah, itu David Livingstone. Dia pernah dicakar oleh singa, digigit oleh binatang dan sebagainya. Oh yes, Tuhan menyertai David Livingstone. Tapi akhirnya dia mati di London dan jantungnya diambil, ditanam di benua Afrika. David Livingstone. Ada lagi misionaris yang mati. Anthony Ram Jackson di Burma 9 atau 8 atau 9 tahun melayani Tuhan, melayani sama istrinya mati. Tuhan, kenapa you tidak menyertai? Oh, Yesus, Tuhan menyertai. Kemudian dia menikah lagi, gitu loh. Sampai dia putus asa ya satu hari ya. Dia bilang, Tuhan, aku siap mati di Burma lah kalau nggak ada orang bertobat. Ya dia sudah gali lubang gitu. Kalau misalnya dia sudah nggak kuat, dia terjun ke lubang itu langsung dikubur gitu. Tapi dia masih tetap hidup. Nah akhirnya hanya satu orang itu yang bertobat, dibaptis oleh Adoniram Jason. Tapi apa yang Adoniram buat, saudara tahu? Dia menulis atau menerjemahkan Alkitab King James ke bahasa Burma. Dan buahnya hari ini, penghasilan buah daripada David Nixon itu di Burma Utara, Kachin, dan sebagian yang lain, itu menjadi orang Kristen. Orang baptis pertama di Burma itu menjadi Kristen baptis pertama ada di Burma. Itu ada Jason. Nah, teman saya hampir semua itu orang Kristen baptis dari Burma Utara. Nah, ada teman-teman, beberapa teman saya itu. Asal mereka dari gereja baptis. Karena hasil buahnya Adoniram Jason. Dan akhirnya memang dia juga mati. Adoniram Jason. Sudah. Menyertai kita. Yes. Sampai akhir zaman. Akhir zaman mereka yang generasi berikutnya. Tuhan menyertai. Oh yes. Mereka yang Allah dalam Tuhan Yesus. Sampai satu hari nanti. Saudara dan saya, kalau ada kesempatan kita rapture, ya, ketemu sama Tuhan, kan begitu. Oh, itu yang kedua, saudara ya. Kemudian kita lihat yang terakhir, ya, yang terakhir. Nah, ini yang kedua tadi. Kemudian yang ketiga, itu perintahnya adalah sebelum Yesus naik ke surga, jangan meninggalkan kota Yerusalem untuk menanti janji Bapa. Nah, ini perintahnya. Murid-muridku, yuk jangan tinggalkan Yerusalem. Itu perintah loh. Iya, ya, saudara perhatikan di Kisah Para Rasul yang pasal yang 1 itu tadi. Di perintahnya, mereka berkumpul di kota Yerusalem. Saudara tahu kota Yerusalem itu disebut adalah kota Allah, kota Daud. Ada satu lagu pujian mengatakan, oh Yerusalem, kota yang mulia, hatiku rindu ke sana. Hatiku rindu ke sana. Yes, semua orang Kristen yang percaya kepada Yesus akan menuju ke kota Yerusalem yang baru. Ini simbol Yerusalem baru. Yuk jangan tinggalkan Yerusalem. Ini Yerusalem yang sekarang itu Yerusalem yang penuh dengan
darah-darah. Maksudnya apa? Saling bunuh membunuh. Gitu. Nanti ada Yerusalem baru. Kita akan ke sana. Kenapa? Jangan tinggalkan Yerusalem. Karena Yesus akan mengirim Roh Kudus memenuhi murid-murid supaya mereka pergi memberitakan Injil, mengajar, membaptis orang dan mengajar mereka yang percaya supaya mereka taat perintah Tuhan Yesus. Maka itu waktu mereka kumpul di Yerusalem, apa yang terjadi? Kan Roh Kudus turun kan, memenuhi mereka. No, Petrus yang pertama lagi khotbah. Oh, khotbah kepada orang-orang yang ada di kota Yerusalem. Saudara, hebat nggak? Tadinya menyangkal Yesus, sekarang Yesus tanya 3 kali. Sekarang dipenuhi Roh Kudus. Petrus dengan kuasa Roh Kudus. Wah, pintar dia khotbah, luar biasa. Saudara, kadang-kadang kita pikir ya, ini nelayan-nelayan itu kan pendidikannya kan sangat rendah ya, bukan sarjana 1, 2, 3 gitu ya. Betul? Nggak tamat SMA kali ya. Hah? Nggak ada nama SMA dulu, Pak. Mereka hanya belajar. Ya, apa nama itu, hukum Taurat, sambil hafal, sambil belajar, tulis dan sebagainya. Nggak ada kelas-kelasnya. Tapi kok mereka bisa khotbah yang luar biasa hebat. Bukan sekolah teologi yang tinggi, saudara saya. Tidak ada doktor, PhD dan sebagainya. Tidak. Tapi justru kita lihat kuasa Tuhan memenuhi mereka. Mereka, Petrus dengan kuasa itu berkhotbah sampai berapa ribu yang bertobat. 5.000 berapa ribu? 3.000, 5.000? Apa ada 3.000 atau 5.000? Mereka khotbah luar biasa ya. Kenapa? Nah, situlah kita lihat hebat murid-murid yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah perintah Tuhan. Dan betul, mereka mentaatinya. Dan mereka pergi memberitakan Injil. Dan mengajar bangsa-bangsa. Dan membaptis orang-orang. Menjadi pengikut Yesus. Apa yang bisa kita petik pelajaran? Sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan perintah ini. Nah, sekarang Yesus telah naik ke surga, kan begitu. Apa yang kita pelajari dari bagian perintah ini? Oh yes, kita harus tetap sebagai gereja Tuhan, kita harus tetap mimbar kita ini harus menjadi tempat memberitakan firman kebenaran. Ya, nah, gereja kita harus terus kita sebagai jemaat memberitakan kebenaran firman. Ya, yang salah kita ingatkan, ini salah, tidak soal kita, ya kita tegur kan, tidak masalah kan? Ya kita perbaiki, ya kan? Dan kalau kita salah, kita kasih nasihat, saudaraku, wah, you sudah menyimpang-nyimpang, jangan jalan sana ya, balik. Kita, ini gereja kita. Tapi sekarang banyak, ada nggak gembala-gembala berani negur-negur jemaatnya kalau salah kan? Banyak yang nggak berani juga ya. Nanti perpuluhannya nggak masuk ke kantong kan, gitu. Takut ya. Nah, saudara, ya kita sebagai gereja Tuhan, kita harus meniru mereka. Nih, rasul itu konsisten terus memberitakan Injil kebenaran. Makanya saya mengatakan the central of the gospel is Jesus Christ. Adalah Yesus Kristus yang mati dan bangkit kembali. Dan kemudian kita lihat, kita menanti dia akan datang kembali. Nah, ini dia saudara-saudara. Ya, Yesus sudah naik ke surga. Yes, nanti tanggal 9 kita memperingati kenaikan Yesus dan kita menanti dia datang kembali. Nah, sebagai orang Kristen, orang percaya yang baru, Anda membuat apa di dunia ini? You mau mencari kesuksesan? Yesus sudah mau datang gitu. Boleh nggak cari uang? Boleh. Kita harus cari uang sebanyak-banyak. Boleh. Oh, boleh, tidak masalah. Dan pergunakan uang sebanyak-banyaknya juga untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan, saudara. Kondisi dunia tidak baik-baik betul. Tapi satu hal yang kita harus tahu. Kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita adalah gembala agung kita. Akan dia yang akan menuntun, memimpin kita. Ya, kita berusaha mencari uang ya harus berusaha sudah. Nah, Paulus mengatakan orang yang tidak ada kerja nggak boleh makan.
Ya dah. Orang yang tidak kerja nggak boleh makan. Maksudnya apa? Oh ya, mendidik kita supaya kita mau bekerja, mau berusaha. Usaha apapun tidak apa-apa. Pekerjaan apapun kita kerjakan tidak apa-apa. Kadang-kadang saya pikir ya, orang-orang yang di luar sana ya, ibu-ibu, emak-emak, orang-orang yang sederhana, bawa kantong, ambil apa ini, barang-barang bekas ya. Saya pikir, saya bagian, aduh Tuhan, saya masih lebih baik dari dia. Tapi dia ada usaha loh. Kumpul-kumpul barang-barang bekas, nanti dikiloin, jadi jual loh. Supaya bisa hidup loh. Banyak orang susah kok. Oh yes, banyak orang susah. Kita harus melakukan. Tapi kita masih lebih baik. Kenapa? Satu, kita anak-anak Allah, kan anak-anak Tuhan. Kita pengikut Yesus. Puji Tuhan. Kita pasti ke sana bertemu dengan Yesus, kan? Gitu. Ya, mari kita menjadi orang Kristen yang harus taat. Gitu. Trust and obey. Apa obeynya? His commandment. Buktikan kita mengasihi Tuhan, katanya. Oke, if you love me, you must keep my commandment, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Saudara bisa baca di Yohanes pasal 13 atau berapa. Dan juga di 1 Yohanes pasal yang kelima. Nah, if you love me, so you love apa? Tunjukkan kasihmu. Apa itu kita tunjukkan? Obey my commandment. Ya, taat kepada perintah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita menanti kedatangan Tuhan dengan hidup mentaati firman-Nya supaya nanti kita mendapat pahala setelah kita bertaat, setelah kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan meneguhkan, menguatkan kita semua. Mari kita berdoa.